Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi keuangan lembaga. Hari ini saya menyampaikan materi akuntansi aset tetap dan investasi untuk mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga. Sebelum materi saya sampaikan, silakan kalian berdoa, mudah-mudahan KBM sharing hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Tujuan pembelajarannya adalah untuk pengetahuan peserta didik mampu menjelaskan transaksi akuntansi aset tetap satker desa kelurahan dengan tepat. Pada kompetensi keterampilannya adalah peserta didik mampu menerapkan pencatatan akuntansi aset tetap satker desa kelurahan dengan cermat dan mandiri. Aset daerah, saya terangkan lagi ini untuk materi yang lalu, bahwa aset terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar di sini tentu memiliki masa manfaat dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kalau yang aset non lancar di sini aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Jadi kalau contohnya aset lancar adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek berupa deposito berjangka yang jatuh temponya 3-12 bulan. Kemudian surat berharga yang mudah diperjualbelikan, piutang yang berupa piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, persediaan yang berupa ATK dan lain-lain. Kalau aset non lancar, non current asset berupa investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Akuntansi aset. Nah, di sini saya nanti akan menyampaikan bagaimana transaksi aset di sini dicatat pada jurnal laporan operasional dan jurnal laporan realisasi anggaran untuk transaksi pembelian aset berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan. Kemudian yang kedua adalah transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Yang ketiga, transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Yang keempat, transaksi penyusutan aset tetap. Yang kelima, transaksi penghentian aset tetap. Nah, di sini saya terangkan tentang harga perolehan aset tetap untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, untuk jalan, irigasi dan jaringan, kemudian untuk konstruksi dalam jaringan. Tanah diakui sebesar biaya perolehan mencakup harga pembelian dan biaya lainnya sampai tanah tersebut siap pakai. Peralatan dan mesin untuk harga perolehannya adalah harga pembelian dan semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin siap pakai. Untuk gedung dan bangunan, harga perolehannya adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai gedung siap pakai. Untuk jalan, irigasi dan jaringan, harga perolehannya adalah biaya perolehan dan semua biaya sampai jalan dan irigasi siap pakai. Untuk konstruksi dalam jaringan, harga perolehannya dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai aset tersebut siap pakai. Standar Jurnal Akuntansi Aset. Di sini
di dalam laporan operasionalnya adalah kita mendebit untuk aset tetap dan kita mengkredit untuk akun kas di Kasda. Pada laporan realisasi anggaran, kita mendebit akun belanja modal yang dalam kurung ini merupakan aset tetapnya. Kemudian di sini kita mengkredit akun estimasi perubahan sal. Kenapa di sini muncul akun estimasi perubahan sal di kredit? Karena pada laporan operasional di sini kita perhatikan ada kas di Kasda di kredit. Jadi di sini secara otomatis ada pengaruhnya terhadap saldo anggaran lebih. Posisinya adalah di kredit. Berikutnya, aset donasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat harga perolehan didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan untuk suatu aset. Contoh studi kasus. Pada tanggal 1 Mei 2018, daerah Kabupaten Kendal memperoleh aset donasi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4 unit mobil berjenis Kijang Innova senilai 240 juta rupiah per unit. Biaya balik nama kendaraan masing-masing adalah sebesar 500.000 rupiah per unit. Jadi kalau 500.000 ini kita kalikan 4 ada 2 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan pencatatan jurnalnya? Kita perhatikan di sini. Nah, ini mobil Kijang Innova 4 unit. Tadi angkanya 240 juta rupiah. Kita kalikan 4 menghasilkan angka 960 juta rupiah. Kemudian di sini ada muncul angka 980 juta rupiah karena tadi ada biaya balik nama untuk satu unit kendaraan adalah sebesar 500.000 rupiah. 500.000 kita kalikan 4 ada saya ulang di sini ada kesalahan di sini. Di sini angkanya adalah bukan 500.000, di sini adalah 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah di sini kalau kita kalikan 4 adalah sebesar 20 juta rupiah. Kita perhatikan jurnalnya. Nah, di sini ada 980 juta rupiah. Angka ini dari mana? Adalah 960 juta rupiah kita tambah dengan 20 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah pendapatan donasi dan Pemda Provinsi Jawa Tengah sebesar 980 juta rupiah. Pada laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena tidak ada kas di bendara penerimaan atau kas di bendara pengeluaran, maka di laporan realisasi anggaran di sini tidak ada jurnal. Berikutnya, contoh studi kasus transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Perolehan aset secara gabungan adalah biaya perolehan dari setiap aset yang diperoleh secara gabungan tersebut berdasarkan perbandingan tiap-tiap aset yang bersangkutan. Nah, di sini misalkan Kabupaten Mitra Tani membeli tanah bangunan sebesar 1 miliar rupiah yang menaksir nilai tanah seharga 300 juta rupiah. Kemudian untuk bangunannya adalah seharga 700 juta rupiah. Jadi jurnalnya seperti ini. Kita mendebit tanah 300 juta rupiah, gedung 700 juta rupiah, kas di bendara pengeluaran sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian di dalam laporan realisasi anggaran muncul akun belanja modal berupa tanah 300 juta rupiah, belanja modal berupa gedung sebesar 700 juta rupiah. Estimasi perubahan salnya adalah 1 miliar rupiah.
Jadi di dalam laporan realisasi anggaran di sini merupakan akun belanja, tidak ada akun beban modal, tidak ada akun beban modal untuk tanah, beban modal untuk gedung, tidak ada. Jadi selalu belanja modal berupa tanah, belanja modal berupa gedung. Kenapa estimasi perubahan salnya di sini di kredit? Karena di sini ada muncul kas di bendara pengeluaran di kredit sebesar 1 miliar rupiah. Berikutnya, transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Nah, di sini pada awal tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kudus melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah 250 juta rupiah. Sebentar, di sini ada saya tambahkan, pada awal tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Kudus melakukan aktivitas tukar guling tanah. Kemudian nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 250 juta rupiah. Sementara, nah di sini ada saya tambahkan soalnya sementara nilai pasar tanah yang diperoleh adalah sementara nilai pasar yang diperoleh adalah 500 juta rupiah. Kekurangan dana sebesar akan dibayar tunai dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Dari kasus ini atau dari soal ini kita lakukan pencatatannya pada jurnal seperti ini. Tanah yang baru didebit 500 juta rupiah, tanah lama dikredit 250 juta rupiah. Kas di bendara pengeluaran adalah 250 juta rupiah di dalam laporan operasional. Di dalam laporan realisasi anggaran ada belanja modal berupa tanah 250 juta rupiah, estimasi perubahan sal sebesar 250 juta rupiah di kredit. Kenapa di laporan realisasi anggaran ada estimasi perubahan sal di kredit sebesar 250 juta rupiah? Karena berasal dari kas di bendara pengeluaran 250 juta rupiah. Berikutnya ini adalah konstruksi dalam pengerjaan. Jurnal transaksi atas konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi menjadi aset tetap. Nah, seperti ini ada gedung dan bangunan di debit, kas di kredit dalam laporan operasionalnya. Kemudian dalam laporan realisasi anggarannya, belanja modal berupa gedung dan bangunan di debit, estimasi perubahan salnya di kredit. Kemudian di sini ada keterangan bila sampai dengan akhir tahun belum selesai, maka harus dibuat jurnal atas transaksi konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut. Konstruksi dalam pengerjaan berupa gedung dan bangunan di debit, gedung dan bangunan di kredit. Kemudian dalam pencatatan jurnal di laporan realisasi anggaran tidak ada pencatatan pada jurnalnya. Kemudian saya terangkan di sini untuk jurnal atas penyusutan aset tetap. Untuk penyusutan aset tetap, kalian sudah mempelajari beberapa metode penyusutan, misalnya metode garis lurus, metode saldo menurun, kemudian ada metode jumlah angka tahun, metode satuan produksi. Nah, di sini kalau pada laporan operasional kita mendebit akun beban
penyusutan, kemudian kita mengkredit akun akumulasi penyusutan. Di laporan realisasi anggaran untuk jurnal atas penyusutan aset tetap tidak ada pencatatan jurnalnya. Berikutnya adalah contoh studi kasus penghentian aset tetap. Soalnya, dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2018, pemerintah daerah Kabupaten Bersemi menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 50 juta rupiah. Diketahui harga perolehan kendaraan 150 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 90 juta rupiah. Jurnal atas penjualan kendaraan dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut. Jadi di sini perhatikan, kalau ada penghentian aset tetap selalu dikredit sebesar nominalnya. Kemudian akumulasi penyusutan selalu didebit sebesar yang terhitung. Kemudian di sini ada kas di bendara pengeluaran sebesar 50 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada defisit penjualan kendaraan sebesar 10 juta rupiah. Kenapa di sini defisit? Karena kita harus menghasilkan angka yang balance antara debit dan kredit, di mana aset tetapnya adalah 150 juta rupiah. Kemudian di sini ada kas di bendara pengeluaran 50, akumulasi penyusutannya 90, maka di sini adalah defisit penjualan kendaraan sebesar 10 juta rupiah. Di catatan laporan realisasi anggaran, kita mendebit akun estimasi perubahan saldo 50 juta rupiah. Kemudian kita mengkredit akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 50 juta rupiah. Jadi untuk pendapatan daerah itu terbagi atas pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, kemudian ya di sini adalah untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 50 juta rupiah. Angka ini dari mana? Angka ini adalah berasal dari kas di bendara pengeluaran sebesar 50 juta rupiah. Seperti ini jurnalnya. Jadi di sini diberi keterangan bahwa rupiah kita kecilkan hurufnya. Sudah. Berikutnya adalah standar jurnal penghapusan aset tetap. Nah, di sini ada penghapusan aset tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap selalu didebit, aset tetapnya didebit. Kemudian di dalam laporan realisasi anggaran di sini tidak ada pencatatan jurnal. Berikutnya adalah standar jurnal pelepasan karena pertukaran aset tetap. Nah, di sini pada laporan operasionalnya adalah kita mendebit akun akumulasi penyusutan aset tetap. Kemudian kita mendebit aset tetap yang baru. Kemudian di sini kita mendebit kerugian pertukaran aset tetap. Kemudian kita mengkredit aset tetap yang lama. Nah, di sini di dalam laporan realisasi anggaran
tidak ada pencatatan pada jurnalnya. Berikutnya, standar jurnal pelepasan karena penjualan aset tetap. Dalam laporan operasionalnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap di debit, kas di bendera penerimaan di debit, kerugian penjualan aset tetap di debit, aset tetap di kredit. Kemudian di dalam laporan realisasi anggaran, karena ada kas di bendera penerimaan, maka di sini estimasi perubahan saldonya adalah di debit. Angka di sini harus sama dengan angka di kas di bendera penerimaan. Kemudian di kreditnya adalah akun pendapatan penjualan aset tetap di dalam pendapatan LRA di kredit. Nah, di sini ada tugas mandiri. Pertama, sebutkan 3 metode penyusutan aset tetap. Kemudian yang kedua, dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2019, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 85 juta rupiah. Diketahui harga perolehan kendaraan 170 juta rupiah dengan akumulasi penyusutan kendaraan 75 juta rupiah. Jadi kalau diperhatikan di sini ada selisih 10 juta rupiah. Nah, diminta buatlah jurnal LO dan jurnal LRA atas penjualan kendaraan dan penerimaan kas. Seperti ini materi yang saya sampaikan untuk akuntansi aset tetap. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kemudian mudah-mudahan kalian tidak kesulitan untuk memahami baik pengetahuan maupun keterampilannya. Silakan tugas ini dikerjakan. Kemudian saya beri kesempatan kalian untuk berdiskusi kita di grup daring pada KBM daring ini untuk kelas 12 akuntansi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan semua tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.